Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktek menggunakan R untuk regresi OLS dan uji asumsi klasik. Kita akan menggunakan data pada data bab 4 di minggu lalu. Itu ada beberapa sheet ya. Kita sudah menggunakan data yang ekspor pakaian jadi untuk praktek regresi OLS. Kemudian sekarang kita akan coba menggunakan data produksi padi. Nah, di produksi padi ini ada data per provinsi. Ini pada tahun 94 ada variabel produksi, bibit, pestisida, dan pupuk. Melihat dari nama variabel ini, maka variabel Y yang kita akan analisis adalah produksi. Bagaimana produksi padi pada tahun 94 ini terpengaruh oleh bibit, pestisida, dan pupuk. Maka ada 3 variabel X. Di bawah sini ada keterangannya bahwa Y adalah produksi rata-rata per hektar, lalu X ada 3 yaitu rata-rata penggunaan bibit per hektar, pestisida per hektar, dan pupuk per hektar. Masing-masing satuannya adalah dalam kilogram. Sebenarnya ada dari BPS, dan ini produksi padi dan palawija. Oke, pertama-tama kita akan import dataset. Tentu saja teman-teman harus membuka RStudio ataupun RStudio Cloud. Lalu kita import dataset from Excel. Dicari data yang kita miliki dalam komputer ada di mana. Oke, lalu kita pilih sheet-nya. Sheet-nya di sini adalah yang produksi padi. Lalu kita lihat datanya sampai bagian bawah. Di sini keambil yang keterangannya, kita mau batasin range-nya. Kita lihat Excel-nya. Pada Excel-nya di sini sampai kolom F baris ke 24. Maka kita ambil dari A1 sampai dengan F24. Di sini A1 sampai F24. Oke, kita lihat dulu di sini akan berubah pas sampai 23 NTT ya. Kita impor. Kemudian view data sudah muncul di sini. Lalu kita lakukan analisis regresi. Oke, ini saya file new script. Judulnya adalah regresi OLS berganda dengan data produksi padi. Oke, kita attach ya datanya. Data yang data bab 4. Kita ketikkan data, nanti muncul di sini. Lalu kita run. Lalu kita lakukan regresinya. Kita beri nama regresinya misalnya reg 1. Reg 1 ini nama yang kita bisa pilih terserah ya. Yang penting tidak ada spasinya. Reg 1 merupakan regresi linear atau linear model dari, kita lihat nama variabelnya apa. Ada nama variabelnya adalah produksi. Kemudian variabel X-nya adalah bibit plus pestisida ditambah pupuk. Oke, kita kontrol enter atau run. Reg 1 not found. Reg 1, oh ini kita salah, tandanya harusnya bukan sama tapi minus. Oke, kita run. Nah, sudah muncul reg 1 di sini ya, ada mana tadi?
rek 1. Nah, kita sudah menyimpan objek rek 1 berisi hasil analisis regresi linear dari variabel ini. Kemudian kita mau lihat summary-nya. Summary dalam kurung rek 1. Ctrl Enter. Kemudian terlihat di sini hasil regresinya. Bibit, pestisida dan pupuk, nilai P value-nya. Untuk pestisidanya tidak signifikan. Kalau kita pakai alfa 10% atau 0,1, maka bibit signifikan, pupuk signifikan, sedangkan pestisida tidak signifikan, gitu ya. Lalu di estimasinya di sini positif semua nilainya, sehingga hubungan antara bibit, pestisida dan pupuk ini adalah positif terhadap produksi padi. Bibitnya tambah banyak, produksinya juga tambah banyak, jadi logis ya. Kita bisa cek juga dengan plot. Kita buat plot, misalnya kita bisa ketikkan plot dalam kurung variabel X-nya adalah bibit. Hurufnya harus sama persis dengan apa yang tertulis di data frame kita ya. Tadi B-nya kan B-nya besar yang awal. Bibit, produksi, lalu Ctrl Enter. Di sini plotnya bibit dan produksi mungkin nggak terlalu terlihat, tetapi di sini kalau kita tarik garis dari kiri ke kanan atas, dia bisa jadi positif, mengkonfirmasi nilai estimasi parameter untuk bibit di sini positif. Kita juga buat plot untuk variabel X yang lain. Kita lihat variabelnya pestisida dan produksi. Ctrl Enter. Di sini pestisida dan produksi, nilainya juga bisa berbentuk positif. Di sini ada nilai yang sangat tinggi ya. Di sini pestisidanya sampai yang sangat tinggi, tetapi produksinya sama dengan yang pestisidanya, cuma ini misalnya pestisidanya 3, produksinya 5.500. Untuk pestisida yang 6, dia juga produksinya adalah 5.500. Jadi makin banyak pestisidanya pada tingkat pestisida tertentu itu tidak akan meningkatkan produksi, mungkin seperti itu ya. Jadi maksimum kita ngasih pestisidanya jangan banyak-banyak per hektar, mungkin 3 sudah cukup, karena dengan pestisida 3 itu produksinya sudah setinggi ini dibandingkan dengan pestisida yang sangat tinggi ternyata produksinya juga cuma sekian gitu kan. Tapi mungkin ada faktor lain juga, kita nggak tahu. Ini juga perlu ilmu di bidang agronomi atau ya pertanian. Kemudian kita buat juga plot untuk pupuk dan produksi. Oke, Ctrl Enter. Di sini nilainya dibandingkan dengan ini tadi ya, kita coba lihat. Ini kalau mau plotnya, mau lihat yang sebelumnya, kita klik di sini. Dibandingkan dengan bibit dan juga pestisida, bentuk plot dari pupuk dengan produksi ini terlihat yang paling linear positif linear. Bentuknya ke kanan atas polanya, ya paling kelihatan. Dikonfirmasi dengan, walaupun di sini skor estimasi parameternya paling kecil, tetapi nilai P value-nya dia paling signifikan. Karena dia kan nilainya sangat kecil nih, 9,25 kali 10 pangkat minus 7 ya, paling kecil, jadi sangat signifikan dibandingkan dengan signifikansi variabel yang lain. Jadi memang sangat kelihatan pola bagaimana peningkatan produksi dengan adanya peningkatan pupuk. Oke, kemudian untuk F statistiknya di sini P value-nya dia juga signifikan, sehingga hipotesis 0 untuk F statistik untuk uji F ini ditolak, sehingga model ini layak ya karena hipotesis 0 ditolak. Kemudian R square-nya 80%, adjusted R square juga 80%-an. Ini cukup baik. Oke, kemudian kita coba lakukan uji asumsi. Untuk uji asumsi di sini ada 2 package yang harus diinstal, yaitu
kita bisa melakukan install package di sini ataupun lewat di sini ya. Misalnya di sini package, install. Kita butuh dua package, yaitu LM-Test untuk uji heteros dan autokorelasi. Ini LM-Test untuk uji heteroskedastisitas dan autokorelasi. Install. Oke, di sini muncul the download binary package are in. Jadi sudah terinstall ya. Untuk sintaksnya adalah install.package dalam kurung LM-Test. Ini bisa kita taruh di sini sebagai catatan. Kita install, misalnya install package untuk uji asumsi. Ada LM-Test dan satu lagi adalah CAR. CAR ini untuk menguji multikolinearitas. Kita ketikkan di sini, saya ulangi. Di bagian ini, bagian menu package, di sini ada install. Kita klikkan di sini CAR. Install. Oke, muncul di sini install.package dalam kurung CAR. Package CAR successfully unpacked. Jadi ini kalau sudah muncul tanda lebih besar di sini berarti sudah selesai prosesnya. Nah, setelah install kita belum bisa pakai kalau kita belum load. Kita harus load package-nya dengan syntax library dalam kurung LM-Test dan juga library dalam kurung CAR. Oke, ini kita run. Dan CAR juga kita run. Oke, sudah selesai. Kemudian kita sekarang akan uji asumsi. Uji asumsi. Di sini saya sudah nah di sini uji normalitas residual, uji autokorelasi, uji homogenitas dan multikolinearitas. Ini saya pindah ke sini. Oke. Untuk uji normalitas di sini pakai Shapiro-Wilk test. Ini akan uji normalitas residual. Nah, sintaksnya adalah Shapiro.test dalam kurung nama regresi. Nama regresi kita tadi adalah di sini tadi. Saat kita bikin LM dalam kurung, ini kita ketikkan objek apa tadi? Reg1 di sini ya. Jadi kita berikan di sini Shapiro.test dalam kurung. Beri nama regresi, ini nama regresi kita adalah reg1. Kemudian nama variabelnya adalah residual. Ini kita run. Oke, di sini sudah keluar hasil normality testnya. P-value-nya adalah 0,3. Artinya apa? Seperti pada pembahasan sebelumnya pada hipotesis uji asumsi klasik, untuk uji normalitas, jika P-value lebih dari alfa, maka datanya sudah normal, residualnya normal. So, di sini P-value-nya lebih dari 0,05 misalnya, maka sudah memenuhi asumsi normalitas. Tuh. Lalu uji autokorelasi. Uji autokorelasi dengan di sini Durbin-Watson. DW test sintaksnya dalam kurung nama regresinya tadi adalah reg1. Nama di sininya objek untuk LM-nya ini reg1 ya. Ini kita run. Kemudian P-value-nya adalah 0,3. Berarti karena P-value lebih dari alfa, maka tidak ada autokorelasi. Oke, jadi sudah memenuhi asumsi autokorelasi. Kemudian uji homogenitas, ini dengan Bruce-Pagan test. Sintaksnya adalah BP itu Bruce-Pagan. Lalu dalam kurung, nama regresinya adalah reg1. Kemudian datanya apa? Data kita... Ini tadi yang panjang tadi ya, data kita kan namanya
Tapi kalau nggak pakai data sama dengan, kita coba apakah bisa, karena tadi kita sudah attach. Nah, di sini nama data kita adalah data bab 4, tapi kita sudah attach di awal. Nah, kita coba kalau tidak menggunakan opsi data ini, kita hapus. Ini taran error object false not found. Object false. Oh, sorry, ini E-nya E besar. Nah, di sini tadi false not found karena saya ngetiknya E-nya kecil, harusnya E-nya kapital. Tadi saat saya mengetikkan E-nya itu kecil, dia tulisannya warnanya hitam, harusnya warna biru. Oke ya, kita run. Bruspagantes untuk rek 1 nilai p-value-nya adalah 0,4, lebih dari alfa, maka bisa dikatakan bahwa varian dari residual sudah homogen. Jadi tidak ada heteroskedastisitas, so ini yang kita inginkan. Oke, yang terakhir adalah uji multicall. Uji multicall ini pakai library car, tadi sudah kita load ya, library dalam kurung car-nya. Teman-teman jangan lupa untuk mengeran library ini ya, kalau enggak nanti di bawahnya nanti nggak jalan. Karena kita butuh library package ini untuk uji autocore, heteros, dan multicall. Nah, kalau kita VIF-nya di sini dalam kurung, VIF-nya sintaksnya dalam kurung, nama regresinya apa? Rek 1. Rek 1. Oke, kita run. VIF dalam kurung rek 1. Oke, di sini sudah keluar karena ada 3 variabel, maka ada 3 VIF juga. Di video sebelumnya sudah kita jelaskan tentang VIF yang dapat dari mana ya. VIF itu adalah 1/1 dikurangi R kuadrat. Di mana tadi? Di sini. R itu adalah koefisien determinasi dari regresi auxiliary. Nah, lalu di sini dilihat bahwa nilai VIF untuk ketiga variabel, bibit, pestisida maupun pupuk nilainya kurang dari 10. So, kita bisa katakan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas. Jadi, alhamdulillah ini tadi hasilnya. Kalau kita review lagi dari awal, mengenai hasil uji regresi, untuk semua estimasi parameternya bernilai positif, ini terkonfirmasi dengan plot yang kita dapatkan tadi. Bentuknya, dia plotnya memang ke arah yang positif ke kanan atas. Kemudian untuk p-value-nya hanya pestisida yang tidak signifikan, kita pakai alfanya 10%. Kalau kita pakai alfa 5%, yang signifikan hanya pupuk ya, karena di sini bibit p-value-nya kan 0,06, ini lebih dari 5% gitu. Jadi kalau kita pakai alfa 10%, bibitnya bisa signifikan. Kemudian untuk uji F-nya dia juga modelnya layak karena p-value-nya kurang dari alfa. Lalu untuk uji asumsi, di sini uji normalitas, p-value-nya lebih dari alfa. Durbin-Watson untuk uji autokorelasi, p-value-nya lebih dari alfa. Dan untuk uji heteroskedastisitas, Bruspagantes, p-value-nya lebih dari alfa. Jadi untuk uji normalitas, autocore dan heteroskedastisitasnya sudah memenuhi apa yang kita harapkan. Jadi residualnya normal, tidak ada autokorelasi dan tidak ada heteroskedastisitas. Dan untuk multicall juga tidak ada multikolinearitas dalam variabel bebas yang kita miliki. Oke, demikian uji asumsi dan regresi OLS dengan data produksi padi serta cara membaca interpretasinya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.